Perkenalkan, saya Ria Julianti, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Apakah benar ini dengan Kakak Sila? Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Baik ya Kak, sesuai yang saya hubungi kemarin melalui via WhatsApp. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan status perkembangan kesehatan Kakak ya. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu untuk mengetahui status perkembangan kesehatan Kakak ya. Iya. Waktunya nanti kurang lebih 10 menit. Tempatnya cukup di sini saja. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Baiklah, karena Kakak bersedia, di sini saya akan menjelaskan prosedurnya ya. Di sini, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan prosedurnya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Nanti Kakak bisa jawab sesuai apa yang Kakak rasakan selama tumbuh kembang sampai saat ini. Apakah mengerti dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengerti. Boleh tahu sekarang umurnya berapa? 18 tahun. Baiklah, berarti sekarang masuk ke tahap remaja ya. Iya. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu mengenai perubahan aspek psikologis dan biologis. Yang pertama di sini ada biologis. Yang pertama itu pertumbuhan primer. Nah, di sini itu sekarang ngerasa nggak kayak penambahan tinggi badan gitu. Terus kalau boleh tahu tinggi badannya berapa? Sekarang sih 160. Terus berat badan sekarang? 70 ya. Oke. Bahkan sekarang udah di tahap remaja nih. Terus sekarang tuh kayak pasti kan udah haid kan? Iya. Oke, kalau boleh tahu haid pertamanya itu kapan? 2018 bulan Juni. Oke, terus apakah setelah haid itu merasa kayak payudara membesar, pinggul membesar? Iya. Oke. Terus berarti kan sekarang ada kayak pertumbuhan rambut di area ketiak dan kemaluan juga kan? Iya. Sekarang ke tahapan psikologis ya. Di sini apakah setelah haid dan usia sekarang itu kayak timbul ketertarikan pada lawan jenis? Iya. Ya, udah punya pacar? Belum. Sekarang ke fantasi atau kehayalan seksual meningkat. Biasanya kalau misalkan kayak kita nonton video yang ada edukasi tentang seksual lah, kayak misalnya ciuman atau kayak gimana, kayak apa sih respon tubuh kita tuh kayak meningkat atau enggak? Iya, kadang-kadang. Terus yang ketiga, perhatian terhadap penampilan meningkat. Kayak sekarang di usia remaja kan kayak tahu tren gitu kan. Kayak sekarang berarti ngikutin dong. Iya. Berarti apa sih kita berarti memikirkan tentang Iya. penampilan juga ya. Iya. Sekarang ke tahap yang kedua ya, perubahan aspek kognitif dan bahasa. Yaitu yang pertama itu mengenai kognitif, yaitu di sini memiliki ide atau gagasan. Kan kayak usia sekarang nih, kan berarti kan udah lulus sekolah dong, ya kan? Nah, kan kalau udah lulus sekolah berarti kan kayak kita punya ide kan, kayak sekarang nih misalkan mau kerja atau mau kuliah atau mau buka usaha. Mau kerja. Mau kerja, terus alasannya kenapa? Yang namanya saya orang belanja. Terus yang kedua memiliki perencanaan dan antisipasi. Misalkan kayak kita udah lama nih, bisa kita punya uang segini, kita nggak boleh boros-boros atau kayak gimana. Biasanya juga kayak gitu tau nggak? Iya. Terus yang ketiga ini mampu membuat keputusan. Misalkan kayak si Lala sama Winnie bisa ngajak main tuh. Terus gimana sih kalau misalkan, tapi dia tuh ke beda tempat gitu, tapi sedangkan Windy itu udah ngajak duluan, otomatis kan nggak enak dong sama yang udah ngajak duluan. Terus kalau kita mau ngejelasinnya gak bisa main sama Sila itu kayak gimana? Gue nggak bisa. Gue udah ada jadwal sama si Lala. Nanti sama lu lain kali lah gitu. Terus selanjutnya mampu menganalisis sebab atau akibat. Misalkan kayak nih gara-gara beli Shopee mulu kayak akibatnya jadi nggak ada uang gitu, jadi kita boros. Biasanya itu masih kayak mikirin nggak sih kayak gitu? Masih. Terus selanjutnya setelah itu mampu memahami cara berpikir orang lain. Biasanya kan kalau orang tuh kayak punya karakteristik masing-masing kan, berarti kan kayak udah ketahuan nih si ini sifatnya kayak gimana, si ini sifatnya kayak gimana. Berarti kan udah bisa nilai orang belum? Udah. Terus selanjutnya mampu berpikir berurutan, kayak misalkan misalkan di bulan ini mau
mau misalkan mau beli baju di bulan ini lagi, mau beli celana, biasanya itu suka mikirin hal yang kayak gitu nggak sih? Iya. Oke, dalam hal apa sama kayak gitu? Iya. Oke, selanjutnya mampu berpikir identitas harus menang dan sempurna. Misalkan kayak kita ngelakuin hal yang apapun, kayak misalkan lomba ataupun lain, kayak kita tuh pokoknya kita harus menang gitu. Biasanya kayak gitu nggak kalau misalkan kayak ngikutin kegiatan yang berhubungan dengan lomba gitu? Kadang-kadang. Oke. Terus selanjutnya mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Itu bisa nggak? Kadang bisa, kadang enggak. Alasannya kenapa? Karena nggak semua hal bisa diselesaikan sendiri. Sekarang ke tahap bahasa ya. Yang pertama itu kemampuan bahasa meningkat. Berarti kan kayak sekarang nih, itu kan udah 18 tahun, otomatis kayak kemampuan bahasanya udah semakin meningkat dong, kayak udah bisa lah kayak ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Terus di usia sekarang nih pasti kan memiliki kayak tren lah ibaratnya kayak gitu kan, pasti kan tahu bahasa gaul. Biasanya tuh tahu bahasa gaul tuh kayak apa aja sih? Bisa gaul kayak semisalnya OTW gitu, terus kayak prepare. Oke. Terus menggunakan bahasa sesuai kaidah. Jadi kan kalau bahasa sama yang sesuai sama kaidah kan biasanya kan udah diterapkan kan ya dari sekolah kayak gitu. Udah. Sekarang ke tahap perubahan aspek moral dan spiritual ya. Yang pertama itu moral. Di sini tuh mengerti nilai etika, norma agama dan masyarakat. Biasanya itu di masyarakat itu ada norma apa aja sih? Norma Ya yang harus kita lakuin. kayak nggak boleh meludah sembarangan, membuang sampah sembarangan, terus saling menghormati sesama yang tua. Oke. Terus yang kedua, memperhatikan kebutuhan orang lain. Misalnya kita di jalan itu ketemu pengemis. Nah, kita itu harus ngelakuin apa sih kalau ketemu pengemis? Membantu. Ya, karena dengan cara kita membantu kan pasti kebutuhan orang lain juga bisa terpenuhi. Terus setelah itu bersikap santun, menghormati orang tua dan guru. Iya. Ya, biasanya kalau ini kan kalau orang tua ya pasti kan di rumah. Terus Iya. kalau guru kan diterapkan waktu sekolah kan. Terus yang ini tuh yang keempat itu bersikap baik terhadap teman. Iya. Contohnya? Contohnya kayak saling membantu saat dia susah. Oke, terus setelah itu mulai taat pada aturan dan tata tertib di masyarakat. Kayak contohnya apa? Membantu kerja bakti. Ya, terus Naik motor nggak ngeber atau ngebut. ya. Sekarang ke spiritual ya. Di sini tuh yang pertama itu mulai rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Gimana Iya. soal? Alhamdulillah lancar. Yang kedua mau menjalankan perintah dengan menjauhi larangannya, kayak misalkan kayak berzina ataupun kayak makan yang haram kayak babi ataupun anjing itu suka dilakuin kan? Lakuin. Kayak nggak pernah dilanggar kan? Insya Allah. Sekarang ke tahap yang perubahan aspek emosional dan psikososial. Yang pertama di sini ada emosional, yaitu yang pertama emosi lebih stabil, tidak memaksakan kehendak maupun keinginan. Biasanya tuh kalau misalkan kayak kita mau sesuatu nih, terus kita kayak sesuatu itu yang harus dibeli, terus tapi kita kayak nggak kebeli nih, itu bikin emosi nggak sih? Emosi kesel ya. Iya. Terus yang kedua alam perasaan terkendali. Yang kedua alam perasaan terkendali, yaitu kalau misalkan kayak ada sesuatu yang membuat kita emosi, itu tuh kalau misalkan emosinya bakal stabil lagi kayak terkendali tuh itu tuh suka kayak gitu atau enggak? Kadang-kadang. Oke. Setelah itu yang ketiga itu di sini tidak memaksakan kehendak maupun keinginan. Misalkan kayak egois gitu, ataupun kayak misalkan si Winnie nih punya ini nih, kayak gue harus punya gitu. Suka kayak gitu atau enggak? Enggak. Terus yang terakhir tidak mudah terpancing dalam keadaan untuk meluapkan emosi. Kadang-kadang. Oke. Setelah itu di sini
Setelah itu psikososial ya. Yang pertama itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mampu. Terus yang kedua perhatian terhadap orang lain. Iya. Terus yang terakhir, setelah itu yang terakhir ya mengenai perubahan aspek bakat dan kreativitas. Yang pertama itu mengenai bakat. Nah yang pertama itu pertanyaannya itu memiliki bakat khusus yang terus berkembang. Punya nggak kayak bakat? Misalkan apa sih bakat yang ada di diri Sila gitu? Ya, kayak berenang. Oke. Setelah itu yang kedua mengikuti kegiatan tambahan seperti olahraga, seni, pengajian, bela diri. Biasanya waktu sekolah itu punya ikut organisasi apa? Seni, PMR. Oke. Terus sekarang yang kedua ya mengenai kreativitas, kayak yang pertama itu pertanyaannya selalu ingin tahu. Iya. Iya. Alasannya? Ya, pengen tahu aja. Ingin tahu. Oke. Yang kedua berani menyatakan pendapat dan keyakinan. Berani. Berani. Oke. Terus yang ketiga senang mencari pengalaman yang baru. Iya. Contohnya? Kayak punya banyak teman. Oke. Terus yang terakhir senang mengerjakan sesuatu yang sulit. Kadang-kadang. Oke. Karena yang sulit itu agak ribet ya. Iya. Oke, alhamdulillah pemeriksaan perkembangan kesehatan pada kakak berjalan dengan baik ya. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, karena sudah selesai, nanti 1 bulan ke depan saya akan datang kembali untuk mengkaji status perkembangan kesehatan kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau begitu karena sudah selesai saya pamit terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.